tidak ada di antara kita yang luput dari dosa-dosa ya. Tinggal banyak atau sedikit ya. Tetapi kalau dosa, kita semua pasti berdosa. Bahkan mungkin bisa kita pastikan hampir setiap hari kita berdosa. Oleh karenanya diriwayatkan Hasan rahimahullah pernah berkata, "Kullu yaumin la yu'sallahu fihi fahuwa id." Setiap hari kalau kau tidak bermaksiat pada Allah itu adalah hari raya bagimu ya. Karena siapa yang sehari tidak bermaksiat, dia pasti bahagia, pasti. Dia pasti bahagia. Kebahagiaan yang keluar dari hati yang Allah berikan sinar cahaya pada hatinya, maka dia sedang berhari raya sebenarnya. Tapi siapakah orang tersebut yang hari-hari dia lewati tanpa dosa? Dan kalau kita renungkan orang-orang solehin, ya, bagi mereka dosa adalah perkara yang kalau bahasa kita selalu menghantui ya, kalau bahasa kita ya. Bahasa kita mungkin kurang pas tapi selalu menjadi perhatian mereka meskipun mereka sudah bertobat. Oleh karenanya diriwayatkan dari Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau berkata, "Wa ya sawatahu minka wa in afaut." Dia berkata, sungguh tetap malu kepada engkau ya Rabb meskipun engkau telah memaafkan. Karena kita tahu ada khilaf di kalangan para ulama tentang dosa jika seorang sudah bertobat darinya kemudian diampuni oleh Allah, apakah masih diperlihatkan oleh Allah atau tidak pada hari kiamat kelak. Maka dua pendapat di kalangan para ulama, sebagian mengatakan tidak akan diperlihatkan lagi. Ini merupakan konsekuensi dari nama Allah Al-Afu, dan makna nama Allah Al-Afu di antaranya dari afu artinya menghilangkan jejak. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwasanya tetap diperlihatkan sebagai bentuk kasih sayang Allah agar semakin bersyukur. Allah ingatkan dosa-dosa yang pernah dilakukan meskipun telah diampuni. Akan tapi orang-orang salihin mereka tidak melupakan dosa-dosa mereka. Mereka mengingat dosa-dosa mereka ya. Oleh karenanya tadi Fudail berkata, "Wa ya sawatahu minka wa in afaut." Ya. Tetap malu, sungguh malu berhadapan dengan engkau ya Rabb meskipun engkau telah memaafkan. Karenanya kita baca tentang hadis syafa'atul uzma ketika orang-orang di hari kiamat kelak datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat dari beliau, tetapi beliau menolak. Padahal manusia ketika itu telah menyebutkan keutamaan Nabi Adam. Mereka berkata, "Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadaihi wa asjada laka malaikatah." Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Allah telah ciptakan engkau secara spesifik dengan kedua tangannya. Allah telah mengajarkan engkau segala sesuatu. Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepadamu. Ala tara ma nahnu fih, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi cucu-cucumu? Ya. Ala tara ma qad balagha bina, tidakkah kau lihat kesulitan yang kami hadapi? Maka Nabi Adam menolak. Kemudian dia mengatakan, aku telah berdosa, Allah telah melarangku mendekati suatu pohon lalu aku melanggar. Padahal kita tahu bahwasanya Nabi Adam alaihissalam sudah bertobat dan tobatnya telah disebutkan dalam Al-Quran. Fataba alaih. Allah telah bertobat. Allah telah menerima tobatnya Nabi Adam. Dan Nabi Adam sering kita bermunajat kepada Allah dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Allah ampuni Nabi Adam, itu pun tidak membuat dia kemudian pede alaihissalam dan tetap dosa yang mungkin itu dosa kecil, itu bukan dosa besar. Bukan dosa besar. Ya, tapi itu tidak membuat beliau lupa dari dosa tersebut. Dan sebagaimana juga Nabi Musa alaihissalam juga melakukan dosa kecil, pernah membunuh seorang tanpa sengaja, maka orang-orang ketika minta syafaat dari Nabi Musa, dia mengatakan, "Inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha." Aku telah membunuh jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Nafsi, nafsi, saya juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi yang lain. Jadi mau saya orang-orang solihin ya di antara yang mereka pikirkan, kalau bahasa tadi saya katakan menghantui mereka adalah dosa-dosa yang pernah mereka lakukan.
dosa yang pernah mereka lakukan. Ya. Mereka ingat dosa-dosa mereka. Oleh karena di antara ibadah adalah kita ingat dosa kita. Kita ingat dosa yang pernah kita lakukan. Dan itu faedahnya banyak. Ya. Kita tidak jadi sombong, kita jadi angkuh, kita mengingat kematian, kita mengingat akan hari kiamat, kita akan mengingat hari persidangan. Bagaimana kalau kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguh indah seorang duduk kemudian dia mengingat dosa-dosanya, baik yang sudah dia bertobat darinya maupun yang dia belum bertobat darinya. Dengan mengingat dosa-dosa tersebut dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala.